Inna ad-dina 'indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, setiap muslim pasti menginginkan malam penuh kemuliaan, Lailatul Qadar. Malam ini hanya dijumpai setahun sekali. Orang yang beribadah sepanjang tahun tentu lebih mudah mendapatkan kemuliaan malam tersebut karena ibadahnya rutin dibanding dengan orang yang beribadah jarang-jarang. Kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan Lailatul Qadar yang begitu utama dari malam lainnya. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan, Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Yang kedua, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Allah SWT berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 3. An-Naqai mengatakan, amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Mujahid, Qatadah, dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah sholat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Ini sungguh keutamaan Lailatul Qadar yang luar biasa. Yang ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Allah SWT berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Malam penuh berkah ini adalah malam Lailatul Qadar, dan ini sudah menunjukkan keistimewaan malam tersebut. Yang keempat, malaikat dan juga ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, turun pada malam Lailatul Qadar. Keistimewaan Lailatul Qadar ditandai pula dengan turunnya malaikat. Allah SWT berfirman, Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Quran Surat Al-Qadar ayat 4. Banyak malaikat yang akan turun pada Lailatul Qadar karena banyaknya barokah pada malam tersebut. Karena sekali lagi, turunnya malaikat menandakan turunnya berkah dan rahmat. Sebagaimana malaikat turun ketika ada yang membacakan Al-Quran. Mereka akan mengitari orang-orang yang berada di majelis zikir, yaitu majelis ilmu, dan malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu karena malaikat sangat mengagungkan mereka. Malaikat Jibril disebut ar-ruh dan dispesialkan dalam ayat karena menunjukkan kemuliaan keutamaan malaikat tersebut. Yang kelima, Lailatul Qadar disifati dengan salam. Yang dimaksud salam dalam ayat salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 5. Yaitu malam tersebut penuh keselamatan di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek atau mengganggu yang lain. Demikianlah kata Mujahid. Juga dapat berarti bahwa malam tersebut banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena melakukan ketaatan pada Allah pada malam tersebut. Sesungguhnya hal ini menunjukkan keutamaan luar biasa dari Lailatul Qadar. Yang keenam, Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan.
Allah SWT berfirman, "Fiha yufraku kullu amrin hakim." Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 4. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa pada Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz. Mengenai penulisan takdir dalam setahun, juga akan dicatat ajal dan rizki, dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid, Ad-Dahak, dan ulama salaf lainnya. Namun perlu dicatat sebagaimana keterangan dari Imam Nawawi dalam kitab Syarh Muslim bahwa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah. Takdir ini nantinya akan ditampakkan pada malaikat dan ia akan mengetahui akan terjadi, lalu ia akan melakukan tugas yang diberitakan untuknya. Yang ketujuh, dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa yang dimaksud ilmanan karena iman adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan ihtisaban bermakna mengharap pahala dari sisi Allah, bukan karena mengharap lainnya, yaitu contohnya berbuat riya. Allahu a'lam bishawab.